Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Waktu kita yang terbaik kepada Tuhan kita. Untuk kita mau sama-sama menyembah. Kita mau sama-sama memuji Dia. Saya undang Bapak Ibu semua, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Undang Bapak Ibu semua, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama kita pujikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus
kami datang saat ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami, membawa pujian kami, membawa sembah kami, waktu kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan saat ini untuk selalu bersama-sama dengan Engkau, menikmati waktu yang indah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, supaya saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau yang mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, biar saat ini kami bersatu hati mengusirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Damai sejahtera dan sukacita ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Maaf ya Bapak Ibu, saya belum melihat wajah-wajah yang sukacita. Boleh dikembangkan mulutnya ini, senyumnya, boleh? Boleh saya lihat senyumnya? Boleh lihat senyumnya? Ya. Coba dilihat kanan kirinya, sudah senyum apa belum? Coba ditengok kanan kirinya, depan belakang. Iya. Yang sudah bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang memberikan sukacita. Haleluya. Bersama
salam buat kanan, kiri kita, depan, belakang. Kita bilang, Yesus adalah sumber keselamatan kita. Haleluya.
kami ingin punya kerinduan yang seperti Engkau. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami tetap mengiring Engkau. Kami gak peduli apa yang ditawarkan dunia pada kami, karena kami tahu Engkau adalah segala-galanya. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita katakan
kasih Bapa. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan berikan kami sukacita. Tuhan berikan kami damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat. Allah yang besar. Allah yang agung, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau terus mengiring Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Apapun kondisi keadaan kami Tuhan, kami percaya karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Hidup kami ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau yang menarik hati kami Tuhan. Untuk kami boleh selalu hadir di setiap ibadah dengan satu kerinduan, karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar kami merasa begitu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, biar kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Satu persatu Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat Roh Kudus, buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan melawat setiap kami Bapak. Sehingga benar-benar kehendak dan rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang lebih lagi. Untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan, biar Tuhan belajar melembutkan hati kami. Supaya benar-benar firman Tuhan menjadi rema. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar itu semua maksud dari Tuhan buat setiap kami yang mendengarnya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala penghalang kuasa iblis, roh jahat yang selalu berusaha mengganggu baik di hati, di pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini. Saat ini kami mau patahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Memenuhi hati pikiran kami, supaya benar-benar kami fokus saat kami mendengar akan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai Tuhan terus dalam melayani Tuhan. Karena orang yang setia sampai akhir. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesetiaan kami kepada Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami akan berkumpul dengan Engkau buat selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, ya, LCD sound system diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bawa kita terus setia, ya, setia mengiring Tuhan. Tadi dikatakan ya, seumur hidup kita mengiring Tuhan. Sampai akhir batas hidup kita, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan batas hidup kita.
Tapi Tuhan yang tahu, karena Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini satu tema. Ya, tema ini ada di dalam buah-buah roh. Kita belajar, saya mengambil tema sikap hati yang lemah lembut. Ya, kita mau belajar kelemah lembutan. Ya, ini adalah salah satu dari buah roh. Ya, kalau kita baca buah roh yang ke-8. Ayo kita buka dulu dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ya. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan ya di ayat yang ke-23, kelemah lembutan. Ya. Kita mau belajar pagi hari ini ya. Apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Ya. Lemah lembut itu bukan orang yang tidak pernah marah sama sekali. Bukan, Bapak. Ya. Lemah lembut juga bukan orang yang bicaranya halus, ya, intonasinya tidak pernah tinggi, bukan seperti itu. Lemah lembut, ya, lemah lembut yang seperti Firman Tuhan katakan bukan seperti yang seringkali kita kira, ya. Seringkali kita memikirkan, oh kalau orang yang lemah lembut itu tidak pernah marah, mungkin kan kita sering mungkin berkata begitu, ternyata bukan, ya. Dan kita perlu belajar. Bahkan saya tahu Firman Tuhan mengatakan Musa orang yang lembut hatinya, ya kan? Tidak ada orang yang lembut pada zaman itu, kecuali Musa. Ya, itu ada di Bilangan ya. Kita mau belajar pagi hari ini dari Injil Matius. Ya. Injil Matius 5, ya, ayat yang ke-5, ini ucapan bahagia. Ya. Dan nanti saya akan hubungkan dengan Mazmur pasal 37. Ya. Saya akan baca dulu dalam Injil Matius pasal 5. Ya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, amin. Kalau dalam terjemahannya yang asli itu, diberkatilah orang yang lemah lembut. Ya. Karena mereka akan memiliki bumi. Kita mau belajar pagi hari ini 2 poin, Pak. Yang pertama, kita perlu belajar menjadi lemah lembut itu apa artinya. Ya. Dan yang kedua, memiliki bumi. Nanti di Mazmur 37 itu mewarisi bumi, negeri. Ya. Bukan kalau dikatakan mewarisi bumi, ya, memiliki bumi bukan dalam arti secara jasmani ya, kita punya dapat tanah banyak, itu bukan, pengertiannya bukan seperti itu. Ya, makanya kita perlu belajar. Ya, kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bukan berarti tidak berdaya, bukan, Pak Ibu. Ya, Yesus itu lemah lembut, dikatakan kan Firman Tuhan mengatakan. Ayo kita buka dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29. Ya. Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan yang B ya, ayat 29 yang B ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Dikatakan ya. Karena aku lemah lembut, ya, belajarlah kepadaku, Tuhan minta. Ya, Tuhan minta kita belajar kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan lemah lembut. Ya. Bahkan dalam Injil Matius 21, ya, Injil Matius 21 ayat yang ke-5 juga dikatakan demikian. Coba dibuka. Ya,
Injil Matius pasal 21 ayat yang kelima. Ya, dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut. Ya, ia ini Tuhan, ya Yesus. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi jelas, ya Tuhan kita itu Tuhan Yesus yang lemah lembut. Berarti bukan tidak berdaya loh, ya. Yesus bukan raja yang lemah, kan dikatakan, ya. Tapi dia raja yang lemah lembut, ya. Ya, jadi pengertian lemah lembut itu bukan tidak berdaya. Sekarang yang kedua, pengertian lemah lembut juga bukan tidak pernah marah, bukan, ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus beberapa kali marah, kan ya di firman Tuhan ada, ya. Bahkan waktu orang berjual beli di bait Allah, Tuhan marah. Ya, coba dibuka Matius 21, tetap ayat yang ke-12. Ya, dikatakan di situ, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, jadi Yesus juga marah loh. Ya. Jadi kalau selama ini kita punya pikiran, ya, bahwa lemah lembut itu tidak pernah marah, berarti salah konsep kita. Ya, harusnya lemah lembut itu bisa marah. Ya. Bisa marah loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita mudah marah, itu sudah pasti bukan lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu bisa marah, ya. Tapi kalau kita dikit-dikit marah, mudah marah, itu bukan lemah lembut, Bapak Ibu. Jadi ada bedanya ya. Jadi kalau lemah lembut itu bisa marah, ya. Tapi istilahnya itu gini, tidak marah terus, itu loh Bapak Ibu. Ya, ada orang yang mudah temperamen ya. Kadang-kadang kenapa dikit marah, itu bukan orang yang lemah lembut. Ya. Orang yang lemah lembut dia pernah marah, ya. Tapi tidak selalu marah, gitu loh. Ya. Tapi bukan orang yang nggak pernah marah sama sekali, bukan. Ya. Seperti itu orang lembut. Di dalam budaya Yunani kuno, ya, orang yang lemah lembut, ya, teks Yunaninya itu mengatakan praus, ya. Praus itu digunakan untuk binatang buas yang sudah dijinakkan. Ya, binatang buas yang sangat ganas tapi sudah dijinakkan, Pak Ibu. Ya, itu pengertiannya lemah lembut, praus. Ya. Artinya apa? Artinya kita bisa keras, kan gitu. Kita bisa marah. Ya. Tapi tidak melulu marah, kan gitu. Marahnya lihat konteksnya, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Begitu juga menurut seorang ahli filsuf, dia mengatakan demikian. Kelemah lembutan itu menjaga keseimbangan di antara dua ekstrim, ya, yaitu marah atas hal-hal yang salah dan tidak pernah marah atas apapun juga. Ini ada di tengah-tengah, ya. Ya, di tengah-tengah dua hal tadi yang saya katakan. Marah ya atas hal-hal yang salah, tidak pernah marah atas apapun juga. Dia ada di tengah. Ya. Kita ini ada di tengah, ya. Satu sisi kita ini kadang mudah marah, kan gitu. Tapi di sisi yang lain kita enggak pernah marah sama sekali, ya. Ya. Seperti itu. Jadi kita ada di tengah-tengahnya. Bukan kita marah-marah terus ya, enggak. Ya, bukan kita enggak pernah marah sama sekali juga enggak. Dalam artian kalau di tengah berarti kita pernah marah, tapi enggak selalu marah. Itu lemah lembut. Ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu berpikir bahwa orang yang lemah lembut dia enggak pernah marah sama sekali, itu salah. Ya, salah Bapak Ibu ya. Ya, karena lemah lembut itu ada di dalam dua hal ini tadi saya katakan ya. Ya. Dikit-dikit suka marah, yang satunya enggak pernah marah sama sekali. Ya, lemah lembut ada di tengah-tengahnya.
Ya. Sedangkan kalau menurut firman Tuhan, ya kita belajar sekarang menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan tadi berdasarkan teks tadi ya, Matius 5 ayat 5 ya. Ucapan bahagia dan juga Mazmur 37. Ya. Di Mazmur 37 ini juga tentang praus. Ya. Orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut dikatakan ya, orang yang punya sikap yang rela belajar dari keadaan dan tidak membalas dendam karena menantikan intervensi Allah. Ya. Jadi rela belajar dari keadaan. Ya. Dari situasi hidup kita dan tidak balas dendam. Karena apa? Karena kita tahu Allah campur tangan di dalam hidup kita. Makanya saya katakan Allah itu berdaulat atas hidup kita. Ya. Jadi tidak mudah balas dendam. Ya. Ya, itu yang dikatakan orang yang lemah lembut, orang yang mau belajar dari kesalahan. Ya, itu orang yang lemah lembut. Ya. Kalau kita lihat, coba kita buka dulu. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat, ayo dibuka dulu. Ya, ini ucapan bahagia. Ya. Dan ucapan bahagia ini merupakan satu kesatuan, Bapak Ibu. Ya, makanya di ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita. Ya, baru ayat yang kelima dikatakan berbahagialah mereka yang lemah lembut. Ya. Tapi atasnya berbahagialah mereka yang berduka cita. Berduka cita itu artinya kita menangisi kesalahan kita dan juga menangisi kesalahannya orang lain. Ya, kita juga menangis untuk orang lain. Saat kita melihat orang lain berbuat salah, ya, kita menangis. Karena apa? Karena kita kasihan orang itu pasti dihukum. Ya gitu kan, dihukum sama Tuhan. Nah, itu yang sering kali kita menangisi orang itu, ya. Dan ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kita pun juga menangisi dosa kita sendiri. Itu artinya duka cita. Makanya langsung ayat 5-nya dikatakan berbahagialah yang lemah lembut. Ya, jadi itu merupakan satu kesatuan. Jadi saat kita berduka cita, kita menangisi kesalahan kita sendiri, ya gampang ya, mudah ya. Kalau kita menangisi kesalahan kita mudah, ya. Tapi untuk kita menerima kritikan dari orang lain yang menunjukkan kesalahan kita, itu yang enggak mudah. Kita kan enggak mau dikritik oleh orang lain, kan gitu. Kita enggak mau ditegur sama orang lain, ya kan. Kalau kita mengakui kesalahan kita, mungkin bisa. Ya, ada di antara kita pasti bisa mengakui kesalahannya sendiri. Ya. Tapi untuk kita bisa menerima ya, kritikan orang lain bahwa kita salah, itu yang enggak mudah, itu yang susah. Padahal yang dimaksud berduka cita, ya, kita menangisi kesalahan kita, ya, tapi kita menerima orang lain mengkritik kita, itu berduka cita. Ya, tapi enggak mudah, kita kan enggak mau kalau dikritik sama orang. Ya, banyak mungkin ya dari kita yang enggak mau. Ya, makanya kita belum dikatakan orang yang berduka cita. Karena kalau kita berduka cita, ya kita menyadari kesalahan kita, ya kita mengakuinya. Ya, tapi waktu kita ditegur oleh seseorang, ya tentang perbuatan kita mungkin apa, kita menerimanya, itu baru lemah lembut, ya berduka cita. Katakan, makanya kalau ada yang menegur harusnya kita berterima kasih, bersyukur, ya karena waktu kita ditegur kita belajar, ya kan, ya. Waktu seseorang menegur kita belajar seharusnya. Ya, makanya kalau orang yang lemah lembut itu dia merasa bahwa dirinya itu tidak sempurna dan berdosa. Kita ini manusia berdosa. Makanya waktu ditegur, waktu dikritik sama teman, ya
sama sahabat, sama siapapun, kita harus mau menerima. Ya, supaya apa? Supaya kita itu semakin hari semakin bertambah lebih baik lagi. Ya, istilahnya gitu loh, kalau ditegur legowo, nggak usah marah. Ya, belajar kita menerima. Ya, kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayo buka. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21. Ya. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Waktu kita ditegur, ya setiap kita pasti ditegur lewat firman Tuhan. Ya, harus menerima, lemah lembut dikatakan. Bahkan di Yakobus 3 ayat 13 dikatakan. Yakobus 3 ayat 13. Ya, dibuka. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Terus disambung ayat 17. Ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Jadi hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, ya, itu diwarnai dengan keterbukaan. Jadi ketika seseorang mengkritik kita, ya, kita harus membuka diri, nerima, ya, dikasih masukan, terima, dikasih nasihat, pendapat, ya mau. Ya, tapi seringkali kan kita menolak. Ya, kalau kita menolak, kita enggak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Justru waktu kita bisa menerima kritikan dari orang lain, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Jadi mendengar kritikan orang lain itu penting, Mbak, itu untuk membangun diri kita. Walaupun kadang-kadang mungkin kritikannya salah. Ya. Tapi tetap ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Bapak Ibu, ya. Makanya kita mau belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Ya, kita harus mau menyadari diri kita nih loh, manusia lemah, manusia yang berdosa. Ya. Jadi waktu ada orang yang menegur, berterima kasih, terima kasih. Enggak perlu kita marah, enggak perlu kita emosi kan gitu kan. Ya. Kadang-kadang pasti kita emosi. Ya. Pasti kita mengatakan, wong dirimu sendiri aja lu belum betul, kok masih ngasih tahu orang kan gitu ya. Seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Ya, makanya kita belajar ya. Kita belajar bagian supaya kita benar-benar memiliki kelemah lembutan dalam hidup kita. Ya, sekarang selanjutnya orang yang lemah lembut ya, itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu orang yang lemah lembut. Dikatakan di Mazmur 37. Ya. Mazmur 37 ini sumbernya. Ya, dari Matius 5 ayat 5. Ya. Sama-sama praus ya. Ayo kalau kita melihat ya, bahkan frase memiliki bumi ya, itu di Mazmur 37 itu banyak. Ya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu semirip dengan Mazmur 37. Ya, ayo kita melihat dulu. Ya. Di Mazmur 37 ya. Kita baca di ayat yang ke-9. Ya. Mazmur 37 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
akan mewarisi negeri. Ya. Berarti orang yang lemah lembut yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Makanya dikatakan akan mewarisi negeri. Ya. Dikatakan lagi di ayat yang ke-29, tetap Mazmur 37. Ya, dikatakan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ya, berarti orang yang lemah lembut itu juga orang yang benar. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang benar. Ya, bahkan dikatakan di ayat 34, dibaca lagi, buka lagi. Mazmur 37 ayat 34. Dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Bapak Ibu, ya, ini digabung, ya, ayat tadi digabung yang 9 sama yang ke-29 itu digabung, ya. Jadi yang orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, yang bertindak dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, itu orang yang lemah lembut. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kita punya kekuatan, ya, tapi kita bisa mengontrol kekuatan kita, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita kuat, ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, ya, berusaha dengan kekuatan kita, ya, sedikit-sedikit kita main kuasa kita, ya, kita justru orang yang lemah, ya. Karena orang yang kuat, yaitu orang yang bisa mengontrol kekuatannya, ya. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol kekuatan kita, maka kita adalah orang yang lemah, yang diperbudak oleh kekuatan kita. Makanya kadangkala di dalam hidup ini kita harus mengekang hak kita. Ya. Kita harus mengekang kekuatan kita supaya apa? Supaya semuanya menjadi lebih baik. Tapi ini tidak mudah. Kan ya? Untuk kita mengekang kekuatan kita, hak kita itu tidak mudah. Justru kita berusaha, kan gitu, memakai kekuatan kita, kan gitu. Ya. Kalau untuk kita mengekangnya enggak mudah. Ya. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang menekan, ya, kita pasti kita akan menekan dia balik. Ya, karena kita apa? Natur kita ini berdosa, maunya balas dendam, itu kita, Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita diingatkan kalau kita menjadi anak Tuhan, ya, orang yang lemah lembut tidak seperti itu. Ya, kita benar-benar percaya, ya, dan menantikan Tuhan dengan tenang. Ya, waktu kita menantikan Tuhan dengan tenang, maka ya kita akan mampu menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita bisa tenang. Ya, ketika orang menjelek-jelekan kita, ya, ketika orang lain berusaha untuk menjatuhkan kita, ya, kita tetap bisa tenang. Ya, tapi kalau enggak pasti kita gerundel, pasti kita tak balas kamu, ya. Kamu melakukan ini kepada saya akan balas lebih lagi. Ya. Saya pernah mendengar slogan, orang bilang pembalasan itu lebih kejam dari pembunuhan. Saya mendengar, pernah saya tahu kalimat itu. Jadi kadang-kadang kita membalas itu lebih dari apa yang orang itu lakukan terhadap kita. Ya, seringkali ya waktu kita disakiti, ya, dengan seorang, kita pasti kadang mengatakan gini, biar nanti dibalas, dihukum Tuhan, ya, dengan lebih lagi. Seringkali kan kita mengatakan demikian, ya. Makanya kita belum menjadi orang yang lemah lembut, karena orang yang lemah lembut dia tidak akan pernah membalas, ya, tapi dia percaya, ya. Karena apa? Karena di dalam hidup kita ada intervensinya Allah.
Ya. Ada campur tangannya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak usah takut. Ya. Orang jahatin kita, ya. Kita tidak usah takut. Ya. Walaupun kita punya hak, kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk membalas. Tapi kita nggak mau balas, kan gitu. Itu yang Tuhan minta. Kan iya. Itu yang harus terjadi dalam hidup. Seperti seorang bos, ya, sama karyawannya, ya. Bosnya punya hak, punya kekuatan, punya kuasa dia untuk membalas karyawannya, tapi enggak. Orang yang lemah lembut dia enggak akan balas. Bapak Ibu, walaupun dia punya kekuatan, ya, tapi dia enggak akan gunakan itu, ya, jabatannya, ya, tidak akan gunakan itu, ya. Luar biasa untuk membalas orang itu. Itu orang yang lemah lembut. Ya, luar biasa. Wujud dari kelemah lembutan yang paling sempurna yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ya. Pribadi yang lemah lembut Tuhan Yesus. Kasih dan pengorbanan Tuhan adalah wujud kelemah lembutan yang luar biasa. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya, Dia Allah yang maha kuasa. Ya, kan kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Ya, Dia membiarkan dirinya disiksa, kan gitu. Dianiaya oleh dan demi orang-orang yang berdosa. Ya, makanya saya katakan itu kelemah lembutan yang tiada taranya. Ya, padahal Dia Tuhan, Dia Allah yang maha kuasa. Tapi mau disiksa oleh orang berdosa dan demi orang berdosa, kan gitu. Siapa yang menyiksa Tuhan? Kan orang berdosa. Untuk apa? Kan untuk kita juga, untuk orang berdosa loh. Tuhan mati untuk kita loh Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Ayo. Ya, waktu orang mengolok-ngolok Tuhan. Ya. Waktu mengatakan katanya hebat, ya kan gitu. Katanya anak Allah. Kan gitu, bilang gitu. Ayo selamatkan dirimu, turun dari salib, kan gitu kan. Bahkan seorang perwira mengatakan, selamatkan diri sendiri aja enggak bisa, mau selamatkan seisi dunia. Ya. Padahal dia lolok seperti itu loh Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dia mengatakan, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini loh bukti kelemah lembutan yang luar biasa. Tuhan tidak balas. Bisa loh Tuhan mau balas. Kan iya. Waktu Tuhan diolok-olok bisa Tuhan balas. Tuhan mengatakan sama Bapa, tunggu Bapa, saya mau turun dulu dari salib sebentar aja. Saya mau balas semua orang-orang yang jahat. Setelah itu nanti saya naik lagi ke salib. Bisa Tuhan lakukan itu. Tapi Tuhan tidak mau lakukan Bapak Ibu. Dia tidak mau membalas karena apa? Karena dia pribadi yang lemah lembut. Ya, luar biasa Tuhan. Ya, makanya kita ini diselamatkan karena kelemah lembutan Tuhan. Ya. Kalau kita diselamatkan ya karena kelemah lembutan Tuhan, ya, harusnya kita juga menunjukkan kelemah lembutan Kristus dalam hidup kita. Kan iya? Ya, kalau Tuhan balas, tidak terjadi, kita tidak diselamatkan. Tapi justru karena Tuhan tidak balas, ya, maka kita diselamatkan. Ya. Seandainya waktu itu Tuhan enggak lemah lembut, ya, kita tidak selamat Bapak Ibu. Ya, tapi karena Tuhan itu lemah lembut, ya, lewat kelemah lembutannya, maka kita juga diselamatkan. Oleh karena itu kita harus belajar lemah lembut, mengikut teladan Tuhan. Ya, tidak usah balas orang berbuat apa dalam hidup kita, biarkan. Bahkan firman Tuhan kan katakan pembalasan itu adalah hakku. Ya, pembalasan itu ada di dalam tangannya Tuhan, Bapak. Ya, kita tidak usah takut, tidak usah kepingin membalas, nggak usah. Serahno sama Tuhan. Ya.
orang itu berbuat jahat dalam hidup kita, ya. Biar Tuhan yang membalas, ya. Makanya Tuhan kan bilang, kasihi musuh, ya, doakan mereka, ya. Itu yang Tuhan minta, supaya kita berdoa, terus berdoa yang baik, berkati Tuhan, kan gitu, ya. Ada seseorang dulu saya ingat, orang ini punya hutang banyak, ya. Dan orang ini yang diutangi berdoa, doanya apa? Supaya dihukum orang ini. Doanya seperti itu, ya tidak akan dibayar hutangnya. Ya, tapi waktu satu kali dia mengatakan sama hamba Tuhan, gimana berdoamu? Dia bilang gitu, oh ya makanya enggak dijawab sama Tuhan. Ya, justru kamu tuh harus berdoa, berkati orang itu. Ya, kalau kamu berdoa berkati Tuhan, orang itu lama-lama dia diberkati dan dia akan bayar hutangmu. Ya, itu konsepnya Tuhan, bukan konsepnya kita. Kalau kita tuh maunya balas terus, itu kita. Ya, ya, karena manusia daging kita, natur kita yang berdosa ini kuat dalam hidup kita, makanya kita sukanya balas. Ya, makanya kelemah lembutan itu justru kita tidak membalas. Orang berbuat jahat, ya sudah enggak apa-apa. Ya, serahkan sama Tuhan. Maka hasilnya apa? Ya, kalau kita belajar untuk kita lemah lembut, hasilnya apa? Dikatakan kita akan memiliki bumi. Ya kan tadi dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, memiliki bumi atau mewarisi negeri, ya. Kalau dikatakan Mazmur tadi ya, mewarisi negeri, ya. Sebetulnya kalau menurut saya lebih bagus mewarisi, karena kalau mewarisi itu bukan kita yang mengupayakan, ya. Tapi kita menerima dari Tuhan bagian kita, ya. Kalau mewarisi, ya. Makanya berkaitan dengan apa? Saya katakan kalau mewarisi bumi, ya, bukan artinya kita diberikan tanah, tidak. Mewarisi bumi itu berkaitan dengan langit dan bumi yang baru, ya, dalam kerajaan surga. Ya. Surga itu langit dan bumi yang baru, ya, di mana kita sebagai ciptaannya, ya, kita yang ada saat ini, ya. Kita ini direstorasi, dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu memperbarui hidup kita dari hari lepas hari. Supaya kita apa? Supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya di langit dan bumi yang baru itu enggak ada orang fasik, orang jahat, enggak ada lagi di sana. Kan iya. Makanya Mazmur 37 itu berkali-kali mengatakan, orang fasik tidak akan tinggal selamanya di negeri. Orang fasik akan segera lenyap. Coba dibuka Mazmur 37 ayat 34. 34, ya, bagian yang terakhir, yang C mungkin. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, jadi nanti, ya, saat ini kan kita menantikan langit dan bumi yang baru, ya. Di sana nanti tidak ada orang fasik, tidak ada orang jahat, ya. Orang yang selama ini menekan kita, menjatuhkan kita, orang yang selama ini berbuat jahat kepada kita, ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, ya. Kita tidak akan berjumpa dengan mereka nanti, ya. Kita tidak akan tinggal bersama dengan mereka. Ya. Makanya kita nanti, ya, Tuhan memberikan janji dalam hidup kita. Itu luar biasa. Ya. Makanya penting, ya, untuk kita selalu pegang janji Tuhan yang tidak mempertahankan hal-hal yang sementara akan mewarisi harta sesungguhnya untuk selama-lamanya. Ya. Yang tidak mempertahankan hal-hal yang sementara, hal-hal yang ada di dunia ini, ya, perkara-perkara dunia, jasmani, ya, itu justru yang akan mewarisi, ya,
harta yang sesungguhnya untuk selama-lamanya. Kita mendapatkan dengan cara melepaskan. Ya, ada yang harus kita lepaskan, kan gitu. Ya. Saat kita akan berbuat lemah lembut dalam hidup kita, seringkali kita kehilangan kehormatan kita. Ya. Orang menghina kita. Kan gitu. Ya. Ketika kita lemah lembut, kita mengalah, mungkin orang seringkali pikir, oh kalah orang ini. Ya. Seringkali seperti itu. Ya. Dan itu akan mengusik diri kita, karena kita ini, natur kita ini berdosa. Jadi kita akan kehilangan kenyamanan. Ya. Kita akan kehilangan kehormatan kita ketika kita bersikap lemah lembut, itu pasti. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, apa yang kita lepaskan sekarang ini di bumi, ya, nanti akan kita peroleh di bumi yang akan datang. Ya, seperti Injil Matius katakan, apa yang kamu lepaskan itu akan terlepas. Ya, makanya apa yang kita perbuat dalam hidup kita saat ini, nanti itu akan terus mengikuti kita. Ya, makanya Wahyu 14 ayat 13 kan mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena apa? Karena perbuatannya mengikuti. Jadi apa yang kita lakukan ini nanti mengikuti kita. Ya, kalau kita berbuatnya baik, kan gitu. Ya, kita lemah lembut, tidak pernah bales, orang jahatin aku, terserah. Orang berbuat apa dalam hidupku terserah. Kan gitu. Ya, maka kita akan mendapatkan nanti. Ya, waktu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Ya. Mazmur mengatakan Tuhan mengawasi. Iya kan? Orang baik, orang jahat diawasi lu sama Tuhan. Ya. Makanya jangan kita pikir Tuhan itu tidak melihat loh. Tuhan itu melihat, Tuhan tidak pernah tidur. Tidak pernah terlelap penjaga Israel. Tuhan kita itu tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Ya, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya mungkin saat ini saya tidak tahu, mungkin ada yang sedang ditekan oleh orang lain atau sedang diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ya, tidak usah kita membalas. Ya, rasanya memang pengen membalas. Ya, tapi kalau pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan, ya, berarti Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Kita belajar lemah lembut, tidak usah balas. Ya, ketika orang berbuat jahat kepada kita, ya, mungkin Tuhan ingin kita menanti-nantikan Tuhan. Sabar, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya, anak-anak Tuhan. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau, kan gitu? Apakah kita mau lemah lembut seperti Kristus, seperti Tuhan? Ya. Kalau kita mau, firman Tuhan tadi katakan kan, belajarlah kepadaku. Kan gitu. Coba dibaca kembali Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Tuhan minta belajar kepadaku, belajar sama Tuhan. Tuhan lo nggak pernah balas, kan ya, dianiaya, disiksa. Tuhan nggak pernah balas. Luar biasa loh penderitaannya Tuhan. Tapi Tuhan tidak balas Pak Ibu. Ya, biar kita belajar sama Tuhan. Makanya dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Bagaimana kita belajarnya? Yaitu diberikan kuk. Diberikan masalah. Ya, diberikan pergumulan dalam hidup kita. Ya, supaya kita belajar sama Tuhan. Ya, enggak usah balas orang mau berbuat apa. Ya, seringkali saya ingat dulu.
Ya kalau suami saya itu mengatakan demikian. Ya, biar orang mengatakan apa tentang saya. Ya, dia mengatakan demikian. Orang berbuat apa tentang saya, tapi tidak mengubah penilaian Tuhan terhadap saya. Itu seharusnya kita seperti itu. Ya, orang mengatai apa tentang kita, ya. Orang menjelekkan kita, orang berbuat jahat sama kita, biarkan. Ya, itu tidak akan pernah mengubah penilaian Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang bisa menilai kita ini Tuhan. Ya, bukan orang, bukan sesama, nggak bisa sesama. Sesama itu cuma tahu tampak luar. Ya, tapi dalam enggak pernah tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Maka itu enggak usah takut, Bapak Ibu. Ya. Betul firman ini mengatakan, belajar kepadaku karena aku lemah lembut. Ya. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya kita tenang. Ya, orang berbuat jahat ya tenang, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kan gitu. Ya. Makanya kalau ada sesuatu jangan simpan, Pak. Ya. Jangan simpan akar dendam. Kalau dendam disimpan lama-lama akar. Kepahitan menimbulkan akar. Kalau sudah akar, namanya akar itu sulit dicabut. Ya, kalau sudah akar. Tidak mudah kita untuk menghilangkan kepahitan kita. Ya, lebih baik udah orang jahat, udah lepaskan pengampunan. Itu Tuhan mau. Ya, orang berbuat jahat terima kasih Tuhan. Ya. Yang penting kan Tuhan tidak jahat sama kita. Kan gitu Pak Ibu ya. Yang penting Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Ya, makanya ayo kita mau belajar pagi hari ini kita diingatkan. Ya, kita belajar dari kelemah lembutan Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena dia pribadi yang sangat-sangat lemah lembut saya katakan. Ya, nggak ada satu pribadi ya yang bisa seperti Tuhan, nggak ada. Ya, kan gitu kan? Kita lo cuman diolok-olok, kan iya kan? Kita lo cuman dijelek-jelekan, kan iya? Ya. Ada dari kita yang disiksa sama orang lain? Enggak ada. Ya seperti Tuhan disiksa, dicambuk, diberi mahkota duri, tapi dia enggak pernah membalas sedikit pun. Ya, makanya doa itu doa yang paling agung dikatakan. Bapa ampuni mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan tuntut kita, ayo kita mau belajar. Kalau kita anak Tuhan, kan gitu. Kalau kita anak, kan berarti Tuhan itu papa kita, bapak kita. Berarti kita harus belajar, kan gitu. Nurut sama papanya, kan gitu. Jadi papanya senang, kan gitu kan. Ya, kalau saya punya anak-anak itu nurut sama saya, senang saya, kan gitu. Apalagi Bapak yang di surga. Ya, makanya benar doa Bapak kami yang dikatakan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kenapa dikatakan Bapa? Itu menunjukkan kedekatan dengan kita. Kenapa kok tidak dikatakan Allah, Tuhan kami? Kan bisa sebetulnya. Tapi tidak dikatakan Bapa kami yang ada di dalam surga. Itu artinya kita itu dekat. Ya, kalau papa sama anaknya itu kan dekat. Kan iya. Ya, seperti itu hidup kita seharusnya. Ya, makanya kita belajar pagi hari ini diingatkan. Untuk kita belajar, ayo mulai sekarang belajar lemah lembut. Ya, menghadapi situasi keadaan yang menekan dalam hidup kita, percayalah.